obat-obatan anti nyeri itu, ya. Contohnya apa? Ya banyak lah saya sebutin. Nanti dipikir lagi. Obat anti nyeri. Ya. Itu juga mengganggu. Makanya orang yang minum antibiotik atau anti nyeri pasti akan ada ditulis di situ apa? Efek samping. Efek samping paling sering apa? Sayur biasa Anda rendam dulu dalam cuka apel, cuka madu, cuka nanas, ya, supaya kalau memang ada beberapa jenis herbal yang memang dia punya fungsi atau peran untuk menguatkan ginjal. Contohnya apa? Ketika estrogen itu sudah mulai menurun seiring dengan usia, maka dia mulai sakit tulangnya, nyeri tulangnya, retak-retak segala macam, kan gitu. Bagaimana caranya untuk menjaga itu? Maka Anda makan asupan-asupan yang menjadi bahan baku estrogennya itu. Contohnya apa? Dalam 7 kesimpulan iblis tentang manusia yang waktu iblis itu Nabi Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kesimpulannya kan ada beberapa kesimpulan. Dia akan banyak berurusan dengan perut, lubang yang paling besar tubuh kita ini kan perut. Lubang tempat gitu loh. Ya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Bahwa ini orang akan banyak sekali urusannya dengan syahwatnya atau nafsunya atau marahnya. Itu kesimpulan yang kedua tentang Nabi Adam. Dan ada 5 kesimpulan lain tidak ada hubungan dengan kita sekarang. Tapi intinya apa? Intinya bahwa mulainya dari situ dan kita akan mulai perbaiki dari situ. Nah, sebenarnya ya, kita tahu bahwa sekarang di era-era modern saat ini itu ternyata sains ya, ilmu pengetahuan atau ilmu penelitian ya berkembang dan akhirnya mereka menemukan apa? Menemukan hubungan antara perut dan otak. Ya. Nah, tadi kan kalau yang katakan bahasa tadi saya katakan syahwat, kemarahan segala macam kan itu tidak lepas dari otak juga, pikiran. Ya, jadi 2 tempat itu sebenarnya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya, itu penting. Ya. Karena dia punya pengganggu. Ya, ini punya pengganggu, ini juga pengganggu. Nah, jadi saat ini ya urusan perut itu ya akhirnya menjadi sebuah media cara yang paling mengasihkan bagi sebagian orang tanpa sadar, terutama dengan budaya kuliner. Jadi hati-hati dengan budaya kuliner. Hati-hati dengan budaya kuliner. Kenapa? Kalau Anda ngajak anak Anda makan, ya, atau keluarga makan, diajak suami istri segala macam atau anak segala macam makan, maka pertama kali yang Anda harus pastikan dari apa yang Anda makan tadi, karena itu akan masuk ke perut Anda adalah halalnya. Pak, urusan ke perut ini Bapak sekalian, kalau sudah masuk yang tidak halal, urusannya panjang. Urusannya panjang. Ya. Panjangnya kenapa? Sampai urusan ke neraka kan? Ya. Makanya kalau ada di keluarga, misalkan mudah-mudahan bukan keluarga kita gitu, sakit nggak jelas gitu kan, sakit-sakitan terus, coba dicek tuh. Ya. Kehalalan rezeki yang mereka dapatkan untuk memberi makanan. Karena itu efeknya panjang. Bahkan sampai penyakit-penyakit berat yang bahkan nggak ada obat. Ya, apalagi kerjanya di tempat yang tidak halal, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Maksudnya tiap hari makan kayak begituan gitu ya. Itu mulai dari penyakit seperti gila, saya udah sering banget ketemu tuh. Kalau saya tanya kerjanya apa, ya begitu-begitu aja biasanya, yang nggak halal. Ya. Jadi makanan, hati-hati terutama anak-anak gadis, anak-anak ABG, ya anak-anak Anda, ya sekarang kan kuliner tuh di mana-mana. Lalu yang kedua, tadi kan halal, kemudian toyib ya, saya kira mungkin sudah paham itu ya, toyib. Nah, toyib ini apa? Toyib ini semakin nanti kita akan bahas ini, semakin banyak ya produk pangan yang asli, alami, tidak banyak pengolahan, tidak banyak bahan sintetik di sana, lebih gampang apanya? Lebih gampang rusaknya yang Anda makan tiap hari. Mungkin lebih gampang rusak itu maksudnya kayak buah gitu kan, berapa hari udah rusak gitu loh. Nah, itu lebih bagus, lebih banyak Anda makan lebih bagus untuk Anda. Karena dia dari tanah. Ya. Yang menarik ya Bapak sekalian, istilah tadi yang saya katakan hubungan antara otak sama perut itu ya, yang disebut dengan GBA. Sekarang bahasanya itu GBA itu apa? Gut Brain Axis. Ya, aksis sumbu antara otak sama perut. Maka ini yang menarik. Maka ternyata Masya Allah perut ini bisa mempengaruhi otak, otak bisa mempengaruhi perut. Kayak yang atas dulu lah. Otak bisa mempengaruhi perut. Maksudnya gimana? Otak kita ini kan berisi kelenjar ya, ada bagian-bagian ya, ada kelenjar yang memproduksi hormon ya, hipotalamus, hipofisis seterusnya ya, yang dia menghasilkan hormon-hormon yang urusannya sama kebahagiaan, kesedihan segala macam, reproduksi semua dari sana pusatnya. Semua ketaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang ya, dia nggak makan apa-apa nih,
perasaan aja. Ya, semua ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang yang pada akhirnya otak akan mengeluarkan hormon tertentu seperti mungkin kortisol, hormon cemas ya, adrenalin ya. Seperti itu dalam jumlah berlebihan dan terus-menerus meskipun sedikit, maka dia akan mempengaruhi yang ada di ususnya kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang ada di usus kita itu? Lalu sains membuktikan bahwa atau menjelaskan bahwa ternyata yang paling banyak bercokol di sana itu adalah makhluk-makhluk atau umat-umat seperti kita yang namanya bakteri. Ya, jadi dia bisa berubah. Nah, dalam perutnya kita itu, Bapak sekalian, itu dia dibagi tiga lah, teman-teman, sebagian bagi dua, sebagian bagi tiga. Ada bakteri baiknya, ada bakteri jahatnya. Jadi pertarungan, seperti pertarungan antara kebaikan dan keburukan dalam perut kita itu. Ya, siapa pemenangnya? Tergantung. Ya, tergantung yang pertama Pak, apa yang dipikir di sini. Ya, apa buktinya saya bisa mengatakan ini? Ternyata riset membuktikan ibu-ibu yang hamil ya dan dalam kondisi sedih, ketakutan, kecemasan atau depresi, maka imunitas anaknya pasti lemah. Makanya waktu hamil itu saat yang paling baik untuk digoda setan atau iblis. Kan lemah dia sebenarnya kondisinya kan. Ya, maka disyariatkan dalam agama kita ini untuk apa? Untuk banyak-banyak zikir ya. Berdiam di rumah, ya baca Quran seterusnya, ya. Jadi apa yang ada di sini akan mempengaruhi sini. Apa yang ada di otak kita dirasakan itu dan keluarlah hormon-hormon tadi akan mempengaruhi apa yang ada pada pencernaan kita. Ya, nah tadi bahasanya adalah ketika dia baik dan buruk bertarung, siapa yang menang? Lagi-lagi tergantung dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita makan. Ya, gut brain axis kayak begitu. Makanya lagi-lagi, coba Anda lihat anak-anak yang mohon maaf ya tinggal di kampung yang nggak pegang gadget apa segala macam, ya kalau main aja, main beneran gitu loh. Kalau sekarang kan bukan main jempol, ya. Jadi sekarang ini orang tuanya agak kurang kreatif, jadi nggak tahu apa yang harus diberikan mainan buat anak. Mainannya lagi-lagi handphone. Padahal 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 7 tahun itu adalah tugasnya orang tua untuk mendidik anak di rumah. Maka jangan ganggu tugas tadi dengan distraction atau dengan pengalihan dengan handphone kayak begituan. Lalu berharap anaknya baik, tiba-tiba tidak baik gara-gara ulahnya si orang tua itu sendiri, lalu dimasukin pesantren. Baik, saya cerita tentang pesantren. Anak yang sudah baik di rumah masuk pesantren itu kemungkinan besar jauh lebih baik. Tapi anak yang di rumah sudah bermasalah masuk pesantren bisa jadi akan semakin bermasalah. Nah, gut brain axis atau sumbu antara otak sama perut kita. Maka jumlahnya dia itu yang ada dalam perut kita ini secara umum ya, dan bahkan total dengan apa yang ada pada kulit kita itu jauh lebih banyak daripada sel-sel kita. Maka nih semua orang yang bermasalah di urusan pencernaannya pasti akan mengalami masalah yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Pasti. Ya. Sekarang kan lagi naik daunnya tuh anxiety. Dikit-dikit cemas gitu kan. Kalau ngobatin itu gampang sebenarnya kalau tahu caranya. Nanti saya ajar caranya. Ya, ngobatin anxiety kan, cemas segala macam. Jadi kadang-kadang orang sakitnya mah tapi minumnya obat penenang. Ada kan gitu? Banyak. Ya, kenapa nggak tahu konsepnya? Konsepnya dipisah gitu loh. Bahwa dia itu selain memang tempat bercokolnya si bakteri tadi, ya, tempat mereka hidup ya dalam keadaan tenang, damai, tentram, mereka juga yang paling banyak memproduksi hormon kebahagiaan. Jadi kalau mau bahagia, benerin perut Anda. Ya, kalau mau bahagia benerin perut. Ya, dan itu ternyata terbukti bos sekalian. Ya tadi kalau kembali ke cerita tentang orang ibu-ibu hamil yang stres segala macam tadi, ternyata bayi yang dilahirkan sesar sama bayi yang dilahirkan normal itu ternyata jumlah bakterinya berbeda. Beda. Lebih banyak mana? Oh, banyak yang normal lah. Karena apa? Karena bayi itu kan lewat jalan lahirnya ibu. Di jalan lahir ibu itu semua bercokol ke bakteri situ. Dan kalau dia bermasalah, pasti akan menimbulkan keluhan atau mungkin menimbulkan keluhan lah seperti itu. Makanya orang-orang yang gangguan di cairan kewanitaan itu kan ada, itu biasanya normalnya ada tapi nggak normalnya ada. Nggak normalnya itu apa? Baunya lebih menyengat seperti itulah, warnanya segala macam. Itu kan tanda nggak normal. Itu siapa yang ngerjain? Bakteri di situ. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka dirusak keseimbangannya mereka.
Dirusak seimbangannya dengan apa? Dengan bahan-bahan kimia, dengan yang masuk dalam perutnya mereka dari makanan, ataupun maaf yang diletakkan atau dibubuhkan di daerah kewanitaannya tadi. Maka ada makanya hidup jangan terlalu bersih. Apa hubungannya dengan itu? Karena kalau terlalu bersih, saya baca dalam sebuah buku ada penelitian itu ternyata ada tikus. Ini ceritanya tikus steril disebutnya. Pokoknya dicegah luar biasa dari segala macam gangguan-gangguan yang menyebabkan dia sakit. Pokoknya dari udara yang segalanya dibikin steril. Karena ada satu lagi tikus biasa. Nah, tikus mah udah jelas jorok lah gitu ya. Meskipun ini tidak bisa dikomparasi dengan manusia tentunya. Tapi menariknya apa? Ternyata dua tikus ini dikasih stresor, gitulah. Ternyata yang jauh lebih banyak muncul hormon stresnya itu tikus yang steril. Jadi ada iklan kali ya, bahasanya itu berani kotor itu baik. Ada kan? Emang bener. Ya, makanya anak-anak itu jangan dibiasain terlalu sering ya. Saya kalau makan, misalkan makan yang agak-agak sambelnya wanginya tuh minta ampun lah gitu, terasi gitu kan, atau apa gitu kan. Kita kan kadang-kadang sampai, atau mungkin makan apalah yang agak-agak di tangan tuh agak bau gitu kan. Saya biasanya jarang banget pakai sabun antiseptik, sabun cuci tangan yang 99,99% kumannya mati. Gak mau saya nggak mau bikin mati mereka. Ya, jangan dibunuh mereka ini. Ya, kadang kalau dia, itu sebabnya kan. Kenapa? Kalau makan ini dia kan di sini ada bakteri semua, di sini bakteri semua nih. Ya, kenapa makanan nggak boleh dipegang pakai tangan? Bakteri, kan? Ada bakteri pembusuk di situ. Jadi kita tuh memang disunahkan untuk makan dengan tangan itu supaya apa? Supaya makanan itu di sini ada bakterinya, dalam perut ada bakterinya, supaya apa? Dia dibusukkan di sana, dihancurkan oleh bakteri tadi. Ya. Dan bakteri pembusuk paling baik itu adanya di mana? Ada tahu? Di bumi ini yang saya tahu, yang tempat kita katakan ada bakteri di tanah pembusuk yang paling cepat membusukkan jenazah atau jasad adanya di Baki. Di Madinah itu. Pemakaman Baki itu di situ cepet banget jasad itu hancur. Makanya coba lihat dari zamannya Nabi masih bisa nanam di situ, coba orang kubur. Ya kan? Kok cepet banget tuh itunya tuh. Jadi jasadnya itu benar-benar akhirnya jadi tulang belulang saja. Cepet banget itunya, turnovernya lah seperti itu. Ya. Nah, situ tadi ya bakteri yang ada di perut kita tadi itu sekalian. Tadi kan bahasanya dia ada bakteri baik, bakteri jahat. Maka ya, bagaimana cara kita menjaga dia tetap baik? Cara pertama adalah dengan cara apa? Jaga ini. Jadi sekarang kalau orang cerita, oke, motivasi terbaik kita untuk hidup itu apa? Misalkan seorang muslim, maka ya agama segala macam. Coba lihat, kita tuh mulai dari bangun tidur saja. Kalau kita tadaburi doa bangun tidur, apa doa bangun tidur? Wa ilahin nusyur, dan kepadamu lah kami akan dibangkitkan, kan gitu kan, kurang lebih kan begitu. Artinya apa? Dari pagi-pagi kita sudah diberikan motivasi bahwa kita akan dibangkitkan. Harusnya apa kalau kita dibangkitkan? Ya persiapan lah kalau mau dibangkitkan gitu loh. Kayak orang mau ujian pasti siap-siap gitu loh. Sudah tahu bakal dibangkitkan nanti suatu hari kelak oleh Allah, maka siap-siap sekarang. Ya, dan persiapan ini nggak boleh persiapan sembarangan. Ya, nggak boleh persiapan sembarangan. Ya, jadi motivasi. Jadi pagi itu kata-kata alhamdulillah itu. Ya, kata-kata alhamdulillah itu bagus sekalian, itu punya efek yang luar biasa ke sini sama ke sini. Ya, ke perut sama ke otak. Ya. Jadi nanti kapan-kapan cobalah mulai gini ya, cara ini ada kurma nih kan. Kurma ini kan yang standar kita makan ya biasa, bismillah makan gitu loh. Coba berhenti bentar, sekali-sekali aja. Lalu mengatakan, kita ngomong sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, setelah kita baca doa makan gitu ya. Lalu berkata pada Allah, terima kasih atas kurma ini ya Allah. Barang ini dihargai. Ya, air ini dihargai lebih. Ya, kita puji dia. Maka itu akan memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Ya. Orang kan kadang-kadang ya itunya ya standar SOP kita makan minum sudah biasa. Cuma coba di-upgrade sedikit gitu loh, untuk memberikan kebahagiaan. Ya. Nah, ini baru masuk kita poin tambahan yang sebenarnya ini poin utamanya. Ya, kalau tadi ada gut itu tulisannya GUT, gut brain axis. Jadi sebenarnya ada satu lagi di sini pengendalinya. Yang mengendalikan ini, Itulah kolbu.
Ya, itulah kolbu. Maka meskipun yang dimakan itu, misalkan ini lihat bagaimana hati itu, ya, iman kita itu bisa mengendalikan semua kalau imannya dijaga atau terjaga. Meskipun yang disajikan itu sehat, enaknya minta ampun, ya, tapi kalau iman bilang jangan makan, dia akan nggak makan kalau imannya kuat. Contohnya apa? Puasa, ya kan? Puasa itu menghalangi atau bukan menghalangi, puasa itu sebagai suatu syariat, katakanlah, yang kita yakini, kita imani, dia akan mengendalikan ini dan ini, ya. Hadis yang sering kita dengar tentang kolbu itu, ya, bahwa kolbu itu adalah rajanya. Nah, itu sebenarnya dia mengendali ininya. Jadi bakteri kita sebenarnya mengendalikan siapa? Ya, iman kita sebenarnya. Tergantung seberapa besar rasa syukur kita, seberapa besar sabarnya kita, dia yang akan mengendalikan. Jadi bukan ini doang. Kalau ini kan fisik sebenarnya, ya, cuman fisik saja, ya. Sehingga, ya, kita perlu tahu yang bikin dia. Jadi tadi kan yang bikin masalah itu apa, gitu kan? Yang membuat ini masalah apa, ini masalah apa. Nah, sekarang kita masuk yang perut dulu, yang bikin masalah. Jadi sebenarnya, sekalian, ketika ketakseimbangan itu terjadi, ya, ketakseimbangan itu lebih dominan yang jahatnya, bakteri jahatnya daripada bakteri buruknya, bakteri baiknya, maaf, maka pasti akan terjadi gangguan di sini, ya. Depresi, kecemasan, segala macam, ya. Makanya cara paling gampang nyetop dia. Jadi kalau saya ditanya apa cara paling mudah untuk memulai hidup sehat, jawaban siapa? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Karena puasa ngeblok semua, ya, sinyal-sinyal tadi itu, ya, sinyal-sinyal tadi diblok sama dia. Karena nggak ada itu kan, nggak ada bahan bakarnya bakteri tadi kan. Ininya dikendalikan dengan cara apa? Kita disunahkan. Kata Nabi SAW bahwa Allah tidak butuh kuasa orang-orang yang masih bohong, ngadu domba, memaki, seperti itu. Maka ini terjaga. Ini terjaga kenapa? Nggak ada makanan masuk. Ini terjaga apa? Ini nggak ada ngomong. Ini ngelihatnya yang benar-benar aja. Ini ngelihat atau mendengar yang benar-benar aja. Maka ini yang benar, ini yang benar. Maka dalam Islam sebenarnya detoksifikasi yang paling bagus itu adalah puasa. Puasa itu ngedetoks apa sebenarnya? Ngedetoks perut atau pencernaan, dan ngedetoks ini, dan ngedetoks hati. Ya, jadi dia sebenarnya aksisnya itu bukan 2 tapi 3. Ini sama ini. Pengendalinya ini hati kita. Ya, hati itu bukan liver, ya, kolbu. Ya, maka semakin terjaga ini, semakin terjaga si kolbu ini, maka akan semakin terjaga ininya, semakin terjaga ininya. Itu sebabnya lihat, orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang menjaga imannya, maka lisannya pasti baik. Nggak mungkin buruk. Yang pertama, orang-orang yang terjaga hatinya, orang-orang yang terjaga imannya, maka makanannya pasti baik. Kalau sudah makanannya baik, kayak kita sering dengar bahasa good food is good mood itu, sebenarnya, ya. Nah, apa yang menyebabkan si bakteri itu terganggu, Bapak Ibu sekalian? Ya, berarti kan urusannya sama ini kan? Ini bermasalah, maka dia terganggu. Gitu, ya. Tapi secara fisiknya dia, maka si bakteri yang ada di pencernaan kita itu juga bisa diganggu dengan berbagai macam penyebab. Banyak, kita akan bahas satu. Ya, penyebab paling mudahnya ada stres. Jadi semua stres, baik stres yang berhubungan dengan emosi atau apapun, ya pasti emosi gitu ya, itu akan mempengaruhi keseimbangan bakteri yang ada pada pencernaan kita, yang kita kenal sebagai disbiosis. Ya, kemudian apa lagi? Antibiotik. Ya, makanya jangan mudah atau jangan gampang-gampang makan antibiotik. Kalau nggak penting jangan makan antibiotik, ya. Apalagi Anda harus tanya pada yang ahlinya untuk nanya dosis segala macam. Tapi kalau bisa jangan pakai antibiotik dulu. Ya, pakai yang alami dulu. Ya, kemudian apa lagi? Nah, ini dia nih. Semua yang mengandung gula olahan, gula pasir atau pemanis buatan, itu juga mengganggu keseimbangannya mereka. Jadi kita nggak pakai gula pasir, tapi pakainya pemanis buatan, samimawon. Dan sekarang sebagian besar produk pangan, lihat, Anda nanti bukan iseng, coba riset masuk ke supermarket, lihat di sana pemanis buatan banyak banget. Apa saja pemanis buatan itu? Macam-macam namanya. Ada namanya aspartam, ada namanya asesulfam, macam-macam. Nanti coba di browsing aja. Bahkan kopi sasetnya bapak-bapak itu sekarang sudah pakai aspartam.
Makanya bapaknya marah-marah terus. Ada hubungan nggak? Pasti ada lah. Ya kalau bapak-bapaknya marah, ya apa yang harus Anda lakukan? Ya selain Anda usap dadanya, maafkan aku, ridoin aku, kan gitu kan? Diberi petunjuknya kan gitu. Kasih dia air madu, kasih dia kurma, ya kasih dia kismis. Ada hubungannya? Ada. Jadi waktu lagi nggak nyaman hati itu, nah kasih yang manis-manis, yang sehat. Nanti hatinya akan kembali. Jadi bukan hati sih, nanti makanan tadi itu akan diolah oleh si makhluk-makhluk tadi itu untuk menjadi sensasi rasa atau sensasi hormon yang akan dikirimkan sinyalnya ke otak. Gitu. Ya. Apalagi obat apa namanya yang menyebabkan dia masalah? Anti nyeri, obat-obatan anti nyeri itu, ya. Contohnya apa? Ya banyak lah sebutin. Nanti dipikir lagi. Obat anti nyeri, ya. Itu juga mengganggu. Makanya orang yang minum antibiotik atau anti nyeri pasti akan ada ditulis di situ apa? Efek samping. Efek samping paling sering apa? Mual, ya kan? Mual, kembung, iritasi, itu kan efek-efek pencernaan sebenarnya. Kenapa? Bakteri baiknya terganggu. Ya. Apalagi yang bisa bikin masalah itu? Oh, banyak ya, pestisida. Pestisida itu. Nah, makanya kalau memungkinkan dan anggarannya ada, belinya sayur organik. Kalau tidak ada, sayur biasa, Anda rendam dulu dalam cuka. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas. Ya, supaya logam-logam beratnya itu hilang. Ya, karena dicuci pakai air biasa nggak bisa. Dan itu menjadi biang kerok banyak pestisida itu menjadi biang kerok banyak kanker. Ya, kanker. Ya di mana-mana sekarang kanker, tumor segala macam kayak gampang banget kita temukan itu. Kemudian obat-obat penekan asam lambung. Ya. Jadi hati-hati meminum obat asam lambung. Saya ajarin satu ilmu, ya. Ilmu ini sebenarnya sederhana, tapi kalau Anda paham ini, maka Anda akan mulai memahami diri Anda. Ya, catat ya. Langsung siap catatan. Pak gurunya minum dulu. Allah menciptakan dua keseimbangan atau dua kondisi hiper berlebih dan kondisi hipo. Oke, ini urusan sama lambung supaya nanti tahu bagaimana cara ngobatin lambung. Karena penyakit lambung ini sekarang merajalela di mana-mana. Oke, ada orang yang ada hiper, ada hipo, tengahnya dia seimbang. Gitu ya. Ada hiper, ada hipo, tengahnya dia seimbang. Ada orang manusia yang diciptakan Allah dari awal lahir sampai dia dewasa, sampai jadi bapak-bapak, sampai jadi nenek, tensinya nih nggak pernah normal versinya dia. Tensinya kan tensi normal 120 80 kayak gitu. Tensi dia tuh 90 per 70, 100 per 80 gitu-gitu aja terus. Tapi dia bisa melakukan aktivitas normal-normal saja. Ya, maka orang kayak begini, Bapak Ibu sekalian, jangan dipaksain menjadi angka normalnya orang normal. Karena orang ini diciptakan Allah dalam kondisi hipo ya. Jadi jangan paksa dia untuk misalkan tensinya bisa 90-70, itu buat dia aman-aman saja, biarin aja. Jangan dipaksakan naik dengan makan garam abrek-abrek misalnya, biarin aja. Nah, jadi nggak normalnya dia kalau berapa? 120 udah nggak normal, paham ya? 120 sudah nggak normal. Berarti kalau dia hipotensi kalau dia disebut dengan hipotensi itu orang kayak begini, maka bisa jadi tensinya 80 atau 70 hipotensi dia. Tapi kalau orang yang normal sudah sangat hipotensi kan. Nah, orang yang defaultnya sudah hipo kayak begini, hipo, maka semuanya akan hipo. Ya. Kalau dia tadi pembahasan kita masuknya ke tadi tekanan darah, maka lambungnya juga akan menjadi lambung yang hipo. Oke, apa dok tanda-tanda orang yang lambungnya hipo? Gitu kan? Tanda-tanda orang yang lambungnya hipo ini apa? Dia tidak kuat, perutnya kosong. Paham? Dia tidak kuat, perutnya kosong. Bawaannya pengen makan terus. Makanan tadi akan jadi jebakan Batman untuk dia kalau dia salah makan. Jadi, nah
itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti orang yang hipo kecenderungan gulanya juga akan rendah. Tapi dia aman-aman saja. Dia akan aman-aman saja. Orang yang hipo. Jadi sahabatlah mungkin gula normal itu berapa? Ya 80 lah karena. Gula dia kadang-kadang 60 gitu-gitu. Tapi buat dia tangan-tangan aja, enggak masalah. Syaratnya apa untuk mempertahankan itu? Dia harus sering-sering makan. Nah, makanan inilah yang nanti akan jadi ujiannya dia. Ya, dia memang butuh sering makan. Oke, dia memang butuh sering makan. Tapi kalau yang dimakan keliru, yang dimakan berlebihan, maka gula darahnya atau mungkin gula asam lambungnya akan naik. Maka untuk orang hipo sebenarnya obatnya ketika dia kena asam lambung yang tinggi bukan dikasih obat asam lambung, tapi makan yang benar untuk mengembalikan keseimbangannya dia. Paham? Paham atau pura-pura paham? Kok tiba-tiba kenapa asam lambungnya berlimpah? Nah, kebanyakan terjadi disbiosis. Gula berlebihan, karbohidrat olahan berlebihan, makanan sintetik berlebihan. Berarti saya tetap boleh dong makan gula, makan karbohidrat, benar boleh, tapi karbohidrat atau gula yang masih alam, masih bagus, yang masih mengandung serat. Contohnya apa? Daripada misalkan makan nasi yang ada pestisida misalkan, lebih baik dia makan singkong. Sama-sama karbo, tapi karbonya lebih aman untuk dia. Gitu loh. Jadi kalau misalkan si orang yang hipo tadi itu, Bapak sekalian, si orang hipo tadi misalkan saat dia lapar, dia makan roti, kan karbo olahan itu akan muncul lagi laparnya nanti. Maka orang kayak begini kalau saya membahasakan tersesat dia sebenarnya. Kembalikan ke jalan yang benarnya dia. Makan yang benar gitu kan. Ya. Nah, itu misalkan bicara karbonya. Maka sebenarnya jadi kalau kita bicara orang yang hipo kena asam lambung, sebenarnya obatnya apa? Ikutin aja pola makan dia. Kalau dia biasa makannya 5 kali 7 kali sehari, makan dalam jumlah sedikit, makannya yang benar, nanti asam lambungnya hilang. Kalau memang butuh katakanlah tambahan apa? Tambahan suplemen misalkan yang lain, boleh. Kasih dia apa misalkan? Pernah sudah saya sampaikan juga masalahnya. Obat paling mudah asam lambung itu adalah air tajin. Air tajin. Karena dia mengandung amilum, gula yang gampang diserap. Ya. Nah, air tajinnya itu ya, atau kalau nggak ada air tajin Anda bisa pakai bekatul. Bekatul itu bukan makanan ayam ya, ada bekatul yang bisa kita makan. Ya. Nah, lalu itu kan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya kasih probiotik. Ya, karena untuk mengembalikan keseimbangan asam lambungnya tadi. Yang hipo. Jadi sebenarnya orang ya, dan itu memang secara riset ya, secara penelitian juga sebagian besar orang-orang atau manusia modern kayak kita ini kecenderungannya atau lebih dominan kita itu hipo daripada hiper. Jadi sebenarnya banyak orang yang kena asam lambung itu sebenarnya aslinya itu di hipo, bukan hiper. Jadi tugas kita bukan menurunkan asam lambungnya, tapi mengembalikan keseimbangan asam lambungnya. Dengan cara apa? Makan yang benar, ya kasih gula yang benar, kasih amilum yang benar, kasih probiotik, nanti hilang dia. Mudah? Mudah kan? Sama juga dengan orang yang tadi. Jadi orang yang hipo itu, kalau dia gula darahnya tinggi, ya sebenarnya itu tingginya dia itu kan, kalau misalkan ya normalnya itu tadi 80, 70 sekitar itulah. Misalkan tiba-tiba gula darahnya itu 150 atau 200 misalkan. Maka tugas kita sebenarnya mengembalikan gula darah tadi ke settingan awal. Settingan awalnya dia. Ya. Dengan cara apa? Lagi-lagi benerin makan. Jadi makan dalam jumlah sedikit dan makan yang benar. Ya. Contoh makan yang benar apa? Makan getuk gitu. Jangan makan roti. Itu. Jadi karbonya yang benar seperti itu. Ya, itu hipo-hiper. Jadi sebenarnya konsep ini kalau Anda pakai mudah ngobatin, ya. Jadi kalau orang misalkan sakit mah itu ya tadi memang secara statistiknya lebih banyak hipo, maka benerin makan. Bahasanya kan benerin makan. Karbo olahan segala macam karena dia menyebabkan disbiosis pada lambung kita atau perut kita. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kembali ke disbiosis tadi. Ya. Makanan-makanan yang modifikasi secara genetik. Jadi kalau ada buah-buahan yang nggak ada bijinya, jangan makan. Ya, cari buah yang ada bijinya aja. Apalagi buah-buahan itu kalau bisa nanti coba cari buah yang tumbuhnya atau kita sebut dengan seasonal fruit, buah musiman. Itu biasanya tumbuh sendiri aja tanpa ada intervensi manusia. Contoh apa? Manggis. Lagi musim manggis kan ini kan? Makan tuh manggis. Ya, makan sak-sak bijinya. Sama bijinya. Ah dok, nanti kalau saya makan bijinya tumbuh dong. Ada aja. Hanya malu gitu. Usus buntu karena makan biji jambu biji. Ada aja. Ya.
seasonal fruit. Sekarang lagi musim manggis, makan manggis. Karena nanti akan berakhir. Kenapa? Ini yang menarik. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri tadi bawaan dari orang tua kita, kan gitu. Dia memberikan sensasi rasa kepada kita, keinginan. Kalau Anda yang lahirnya misalkan Sulawesi Selatan, Makassar, maka lidah Anda, bakteri sana, dia akan minta apa? Minta makanan-makanan yang ada taste seperti di sana. Coto, bukan soto ya, coto. Kenapa jadi C? Nggak tahu saya. Coto apa lagi tuh? Macam-macam lah. Beserta bumbu-bumbunya. Nah, makanya sebenarnya, nah ini masuk pembahasan intinya sebenarnya. Bagaimana caranya kita untuk mengembalikan keseimbangan sang raja itu? Ya, ini kan dibenerin, benar, udah jelas lah itu. Ini dibenerin dengan memberikan rasa yang asli. Oke, dengan memberikan rasa yang asli, bukan rasa palsu. Emang maksudnya rasa palsu apa? Rasa palsu itu gini. Ini kan madu. Madu ini ya dibuat secara lab bisa nggak? Bisa. Secara lab. Dengan kandungan yang sama persis, dengan komposisi yang sama persis, dan bahkan dengan indikator lab yang sama persis kayak madu. Dan itu bisa disebut dengan madu secara aturan. Bisa. Ambil air, karamel, nanti dibikin enzim, bisa. Nggak perlu lebah, nggak perlu. Itu yang palsu saya bilang. Paham ya? Kemudian apa lagi misalkan? Pemanis buatan. Semua yang palsu-palsu itu pasti akan mengganggu dia dan mengganggu ini. Ya. Maka kembalilah ke rasa aslinya. Ya, maka ini apa? Tahu nggak? Ibu panitia mah tahu. Karedok. Memang saya minta sih. Nah, saya mau jelaskan ini. Rasa asli itulah, sekalian, rasa asli itulah rasa yang Allah ciptakan di buminya, itulah yang sebenarnya kita butuhkan untuk mengembalikan makhluk-makhluk tadi dan ini. Paham ya? Nah, makanya kalau Anda kan rasa itu kan banyak. Ada manis, asin, pedas, ya, asam, ya. Nah, kalau Anda yang pernah nyobain kunyit itu kan rasanya apa? Pahit loh. Pahit. Ini rasa aslinya dia kunyit. Makanya kalau saya biasanya minum herbal, minum rimpang kayak begini, saya lebih senang dengan rasa aslinya jangan tanpa atau nggak ditambah apa-apa. Ya, nih pahitnya dia ini. Nah kan gini, lihat ini pembahasannya. Setiap rasa tadi akan mempengaruhi tentara yang ada pada tubuh kita. Tentaranya, kan rajanya siapa? Hati. Kan dia punya tentara. Tentaranya siapa? Organ, sistem, semua itu kan tentaranya dia tuh. Ya, kalau hati sudah bermasalah, kalau lagi sedih, lagi marah, nggak bisa makan, nggak bisa merasakan rasa. Jadi seperti hilang, rasa itu hilang kalau lagi bermasalah ini. Oke? Maka rasa-rasa tadi Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi kita mudahkan atau mungkin saya kelompokkan saja dengan yang gampang saja ke organ. Ya, maka Allah menciptakan mereka-mereka ini memiliki rasa. Oke? Nah, rasa-rasa ini sebenarnya fungsinya apa? Membersihkan, menjaga organ-organ tadi, ya. Nah, jadi kalau sebenarnya berarti mudah dong, mudah kita untuk memperbaiki kalau kita kembalikan ke rasa aslinya, ya. Ini pahit misalkan, ini kan pahit nih. Pahit itu urusannya sama apa? Sama jantung. Rasa pahit itu dia sebenarnya dibutuhkan sama atau mungkin sangat dibutuhkan untuk jantung. Tinggal Anda baca kunyit itu kan kerja salah satu di jantung. Gitu cara mikirnya, ya. Makanya kesesatan lambung itu, perut kita itu ketika terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan, misalkan makan yang manis-manis, maka obatnya yang pahit-pahit. Sensasi rasa itu kadang-kadang diberikan oleh pikiran kita dan diberikan sinyal awalnya dari perut. Maka ada suatu waktu kita kok pengen makan pedes ya, ada suatu waktu kita pengen makan asin ya, ada suatu waktu kita pengen makan yang kecut asam, ada suatu waktu kita pengen makan manis misalkan. Maka rasa tadi Anda kembalikan ke produk aslinya, ya, yang Allah ciptakan untuk mengembalikan keseimbangannya mereka. Ya, dan tiap rasa-rasa tadi itu hubungannya sama organ. Tadi saya cerita di kunyit itu hubungannya sama jantung, pahit ya. Kemudian ini apa lagi? Ini pare juga jantung, tapi juga bukan jantung saja, karena biang kerok masalah. Misalkan kita bicara diabetes atau kencing manis itu kan adanya di lambung. Terlalu besar berat atau beban
lambung akibat rasa manis olahan yang masuk, maka diperbaiki keseimbangannya dengan yang pahitan. Gitu. Lalu ada lagi apa? Banyak. Kadang-kadang tiba-tiba kita pengen makan pedes, ya, pedes atau panas, ya. Maka Allah ciptakan jahe. Allah ciptakan ini. Itu maksudnya. Dia inilah yang nanti akan lagi-lagi mengembalikan keseimbangan pada organ-organ yang bermasalah. Jahe. Makanya kalau semakin banyak ketakseimbangan di situ, bisa jadi akan semakin banyak yang kita perlukan. Tapi ada tapinya. Kita juga harus jaga-jaga. Misalkan, kan ini kan cabai ini cabai. Cabai ini sama cabai ini kan beda. Beda apa? Beda pedesnya. Ya, beda apa lagi? Beda vitamin C-nya. Yang lebih banyak vitamin C yang mana? Yang ini. Tapi kan nggak semua orang bisa makan. Makanya, ya kalau saya misalkan lagi makan apa ya, makan sate atau apa gitu, biasanya saya minta cabenya sama bawangnya dibanyakin. Ya, karena itu sumber seratnya di situ, sumber vitamin C-nya, sumber antioksidannya di situ. Ya. Termasuk juga sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran yang berbagai macam rasa atau bahkan nggak ada rasa. Maka sebenarnya karedok itu, itu karedok. Karedok itu sebenarnya kan kalau kita rasakan di karedok ada rasa apa aja? Pedas ada kan? Dari bumbunya apalagi? Asam. Terus pedas apa panas dari kencur kan? Jadi semakin banyak ya rasa asli yang Anda makan dari makanan tadi dan berasal daripada rasa asli, maka semakin sehat dia. Gitu. Ya. Tinggal nanti kita perlu itu tadi kan sudah saya bilang bahwa godaan makanan itu kan ada iblis yang mantau kita. Bisa jadi yang dimakan gak benar atau benar tapi berlebihan. Contoh, madu sehat, madu bagus, tapi madu tetaplah madu. Kenapa madu tetap madu? Karena dia gula. Gula berlebihan tetap nanti dalam tubuh kita sama nasibnya kayak gula pasir. Dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, maka dalam Islam ya konsep paling gampang untuk mempertahankan hipo dan hiper tadi adalah konsep Nabi SAW, jangan berlebihan. Itu aja. Jangan berlebihan. Nih misalkan asam. Oh bagus. Asam buat apa? Buat liver. Ya, asam itu buat liver. Ya, maka yang asam-asam itu dia akan memperkuat kerja organ liver. Kalau tadi kan kolbu itu hati kita, kalau liver itu sebelah sini. Ya. Kemudian ada rasa apa lagi? Asin. Ya. Kenapa sekarang banyak orang menyalahkan garam? Sebenarnya garam nggak salah loh. Dia adalah rasa yang Allah ciptakan. Kalau benar rasa itu harusnya dan tidak berlebihan, maka tidak akan ada masalah insya Allah. Tapi masalahnya sekarang garam yang ada sudah diapain? Diolah, diputihkan, dikasih anti lengket. Jadi sudah banyak bahan makanya garam yang asli yang ada di lautan atau mungkin gunung atau segala macam di Himalaya atau sisa segala macam itu kalau dimakan dalam jumlah yang benar itu yang kita butuhkan. Jangan tinggalkan garam dan jangan salahkan garam atas apa yang dikerjakan oleh gula. Paham ya? Jadi sekarang orang ketakutan garam luar biasa padahal itu ulahnya gula. Ya, jadi jangan tinggalkan garam. Maka saya di rumah ya kalau sebenarnya sudah kita sering praktekin kok, misalnya kita makan buah ya. Makan buah kadang-kadang, seringnya kan enaknya buah itu, coba lihat. Anda makan buah, langsung gitu-gitu aja dimakan, rujak gitu ya. Atau Anda makan buah, yang buah tadi Anda taburi garam di situ, beda loh rasanya. Di perut kita lebih adem, lebih enak di perut kita. Ya, apalagi si buah tadi itu dicampurkan dengan lada hitam misalkan, sebagai sensasi pedesnya. Gitu loh. Jadi kalau saya biasanya kalau makan buah itu ada buah potong gitu ya. Mau rujak juga nggak apa-apa, ada garamnya, ada lada hitamnya, aduk aja semua itu. Udah bikin kenyang. Kenapa? Sebenarnya sensasi rasa kenyang itu ya diberikan oleh mineral-mineral ini. Jadi orang yang banyak makan karbo olahan tuh nggak bakal kenyang-kenyang. Bawahnya pengen makan lagi, pengen makan lagi, pengen makan lagi. Ya, seperti itu. Sampai jam berapa? 11. Jadi tadi sudah asin. Asin kemana? Ke ginjal. Ya, dan ginjal itu kaitannya sama reproduksi. Makanya ada makanya kan, kalau yang biasanya garamnya kebanyakan gitu kan, istilah itu mau kawin lagi, bahasa gitu kan. Ya kalau ditelusurin dari bahasa ilmunya, ya ginjal itu urusannya dengan reproduksi. Iya. Ya, maka sekarang nih lagi banyak urusan ginjal. Ya. Bagaimana cara menjaga ginjal? Ya, makan yang bisa menguatkan ginjal.
ya, dan stop yang mengurangi atau mungkin menyebabkan ginjal itu lemah. Sama prinsipnya, disbiosis tadi sama, ya, gula segala macam seperti itu, ya. Kemudian apalagi misalkan asin misalkan. Jadi misalkan ketika Anda makan buah yang dikasih garam tadi itu, ya buat lambung bagus, buat ginjal juga oke. Atau memang ada beberapa jenis herbal-herbal yang memang dia punya fungsi atau peran untuk menguatkan ginjal. Contohnya apa? Alang-alang. Ya, karena alang-alang itu bagus tuh. Ya, kemudian serai itu bagus tuh. Biji-bijian juga lumayan, tapi jangan berlebihan. Ya, itu akan menguatkan ginjal. Lalu, ya, dia ada rasa asin, manis. Manis itu perginya kemana? Ke lambung. Ya. Semua yang manis itu pasti akan memberikan sensasi bahagia. Coba aja. Maka orang yang ada masalah lambung, pencernaan, pasti ada kaitan dengan masalah perasaan. Pasti itu, karena memang kaitan begitu. Ya, tapi jebakannya dia si manis ini, kalau dia berlebihan, nah, dia yang dimakan itu nggak benar, maka ya dia akan melemahkan ini. Dia akan melemahkan ini. Ya, maka manisnya manis yang asli, manis yang alami seperti madu, kurma, apa segala macam gitu ya, atau buah-buahan silakan aja. Ya, itu manis. Ya. Kemudian manis asam sudah. Jadi rasa itu yang dibutuhkan sebenarnya. Ya. Jadi nanti pernah kan saya cerita misalkan ada nanak beras gitu ya. Beras kan gula sebenarnya. Supaya ada rasa yang berlimpah dalam beras tadi, ya. Bagaimana caranya? Cemplungin apa? Masukin bawang merah, putih, lada hitam kayak nasi, tapi nggak pakai santan, ya. Atau dikasih minyak dalam itunya, seperti pembahasan kita kemarin kan tentang cuka seperti itu, ya. Jadi supaya apa? Supaya berasnya penuh dengan rasa. Jadi kalau hidup tuh banyak rasanya, enak. Termasuk kehidupan kita tuh kalau datar-datar aja nggak seru. Makanya Allah kasih ujian kan. Seperti itulah. Ya. Lalu ada juga sekalian makanan-makanan yang memang khusus ya memberi efek memperbaiki mood ya. Yang pertama itu namanya kan sudah kenal ya, mungkin prebiotik ya. Prebiotik itu makanannya mereka. Apa saja prebiotik? Macam-macam ya, bawang-bawangan itu termasuk prebiotik. Ya, kurma itu termasuk prebiotik. Ada beberapa jenis itunya makan, karena serat itu sebenarnya nggak bisa dicerna oleh pencernaan kita, nggak bisa. Yang bisa mencernanya kemudian memecah menjadi molekul ya, gula apa segala macam, itu bakteri itu. Ya, artinya sekarang ya kalau kita mau memperbaiki mood kita, mau menjaga si raja ini tetap dalam kondisi damai, bahagia, sejahtera dia dan tidak susah hati dia, maka kasih makanannya dia. Makanan itu berupa rasa, itu yang pertama. Yang kedua apa? Probiotik. Probiotik itu apa? Moodnya. Jadi probiotik itu apa ya? Mikroorganisme hidup. Ya. Sekarang udah banyak yang jual. Nah, konsep nanti ya saya sangat yakin, dan sekarang udah mulai juga kok, ke depan itu ada namanya pangan fungsional. Ya, jadi yang kita makan itu punya efek secara kesehatan, bukan cuma sekedar makan doang. Ya, itu namanya pangan fungsional. Ya, dan itu biasanya nanti akan masuk bakteri di sana. Sekarang udah banyak sebenarnya, mungkin sadar nggak sadar sudah banyak, Bu. Ada yogurt. Ya, yogurt itu ternyata saya baca dari beberapa penelitian itu ternyata memang salah satu negeri di Eropa, saya ingat Bulgaria atau Hungaria, itu yang rutin sekali mereka mengkonsumsi yogurt itu ternyata punya usia harapan hidup yang tinggi-tinggi. Sehat-sehat, jarang ada penyakit buruk. Termasuk juga ada salah satu kawasan di Jepang, atau saya provinsi mungkin. Kalau nggak salah namanya Okinawa. Okinawa itu salah satu provinsi yang juga menerapkan prinsip makanan dalam surat Al-Baqarah. Apa dia banyak makan? Biji-bijian. Biji-bijian, dia mengurangi hewan kaki 4, mengurangi bukan nggak makan. Ya, dia banyak makan ikan dan sayur, serta di Okinawa itu juga orang di sana sangat familiar dengan kunyit. Dikit-dikit kunyit, permen kunyit, minuman kunyit, semua kunyit, dan ternyata kunyit itu salah satu rimpang yang punya efek anti-aging, anti penuaan. Jadi kalau nanti kapan-kapan kita bahas ini nih, oh Masya Allah, Anda akan jatuh cinta sama mereka. Saya udah ngelihat banyak sekali orang yang ngandalin rimpah-rimpang gini doang, itu Masya Allah. Tapi ingat, dia minum dengan keyakinan ya, ada kuncinya itu. Bukan minum dengan kecurigaan.
Karena ada orang baru dikasih kunyit satu sudah muncul berita dalam otak pikiran dia, ini bikin rahim kering. Ya kan? Curiga kan? Boro-boro dapat manfaat, dapat keburukan nanti. Ya, maka minumlah atau konsumsilah dengan baik sangka. Ya, rempah-rimpang itu, masya Allah. Ya, minum tiap hari. Bapak-bapaknya misalkan di rumah Anda, dia biasanya minumnya kopi, Anda cemplungin jahe ke kopinya. Wah, masya Allah, itu bagus banget. Ini saja jahe tipis gitu ya. Jahe diiris tipis, masukin situ, itu efeknya bagus banget. Dan jangan kasih gula. Biarkan dia merasakan kepahitan hidup dari kopi itu. Kan kopi itu pahit, tapi bagus, kopi itu menahan selera makan. Itu. Ya. Jadi kalau lagi nggak pengen makan, kalau lambung Anda kuat dengan kopi, minum kopi aja. Kalau nggak kopi apa? Tapi kopi bubuk asli ya. Bukan kopi jagung. Ya. Sasetan itu. Atau teh hijau, kayu manis itu juga bisa. Itu probiotik ya. Ini probiotik. Jadi prebiotik atau probiotik itu ditambah dengan rasa tadi. Ya, kadang-kadang kalau saya pengen lagi makan buah itu kan saya campurin garam, saya campurin lada hitam, kadang-kadang saya teteskan atau saya ambil 1 sendok teh probiotik, saya campurin di situ. Jos, efeknya luar biasa. Makanya happy terus, bahagia terus. Ini pagi sini saya sudah minum si bakteri itu. Katanya sudah minum bakteri. Kenapa? Ya mereka, masya Allah ya, kerjanya itu memang membahagiakan. Jadi ide muncul terus gitu kan. Dan itu ternyata ada penelitian ya, pernah dilakukan penelitian di Inggris. Itu ternyata orang-orang yang rutin mengkonsumsi probiotik atau living mikroorganisme atau mikroorganisme hidup punya mood yang stabil. Gitu. Ya. Makanya kan kita tahu salah satu minuman penghuni surga itu kan adalah minuman fermentasi. Ya, khamar kan. Di surga itu terkapit khamar yang tidak memabukkan. Ya, itu caranya. Jadi supaya rajanya itu aman gimana? Nah, kesimpulan terakhirnya nih. Tadi kan perutnya, ininya, tapi yang paling harus kita lakukan agar si raja itu aman adalah jaga hubungan sama yang punya raja atau yang punya hati kita, itu Allah. Itu paling penting ya, jaga hubungan, sering-sering ngobrol dengan sang pemilik hati ya. Sang pemilik hati yaitu Allah. Ngobrol dalam bentuk apa? Doa ya, zikir kita, tilawah kita, itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga nanti apa? Anda suatu hari kelak ketika sudah stabil hatinya, raja sudah tenang, dia makanan pun tak tertarik, dia lebih senang berpuasa. Percayalah, raja itu kalau sudah benar-benar sebagai sosok raja yang benar, makan pun tak mau sering-sering, lebih senang puasa dia. Kenapa puasa? Karena puasa itu menenangkannya, menguatkan ininya, menguatkan pencernaannya. Itulah raja yang benar. Kalaulah dia mau makan, dia pilih-pilih makan, nggak sembarangan makan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjaga imannya. Emang ada urusan sama iman? Ada. Ya, makanan yang buruk, berlebihan segala macam itu ujung-ujungnya nanti perginya ke iman juga. Ya. Sayang, nantinya kita sudah diberikan kesempatan, ada peluang oleh Allah, nggak memanfaatkan, sayang. Ya, seperti itu. Wanita itu dia penyangga tulangnya estrogen. Ya, estrogen. Jadi Anda itu jantung Anda dan tulang Anda penjaganya estrogen. Maka seiring dengan usia, estrogen Anda akan turun. Pasti akan turun. Ya, itu sebabnya di usia-usia kayak mungkin 30, 40, 50 tahun atau 60 seperti itu, ya 30, 40 kurang lebih, itu jarang ada wanita kena serangan jantung karena estrogen itu menjaga kelenturan pembuluh darah Anda. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ada hubungan apa dengan itu? Maksud juga tulang, ya. Jadi ketika estrogen itu sudah mulai menurun seiring dengan usia, maka dia mulai sakit tulangnya. Nyeri tulangnya, retak-retak segala macam, kan gitu. Bagaimana caranya untuk menjaga itu? Maka Anda makan asupan-asupan yang menjadi bahan baku estrogennya itu. Contohnya apa? Zaitun, kurma, kacang kedelai gitu loh. Tapi kacang kedelai yang non GMO ya, cari yang itu. Itu bagus tuh. Minimal zaitun lah tiap hari. Ya. Terus apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk mencegah dan menguatkan tulang tadi itu di samping jantung tadi? Anda coba makan atau masaknya ibu-ibu sekalian itu menggunakan kaldu tulang. Nanti dibikin sendiri aja, caranya gampang. Kalau beli mahal, beli tulang, Anda bikin kaldunya. Nanti setelah dipakai kan nggak banyak pakainya itu, campurkan ke nasi, campurkan ke lauk. Itu bagus banget buat tulang dan jantung Anda, bahkan buat pencernaan juga. Ya, dibekukan aja kalau nggak dipakai. Ya, masukin kulkas atau chillernya atau freezernya. Ya, itu bagus banget untuk itu. Dan tambah lagi tadi itu, mumpung ingat. Maksudnya orangnya lagi sesak nafas. Kalau emergensi dan
respiratory rate-nya, ya, tarikan nafas itu sangat pendek bawa ke UGD, karena itu mengancam jiwa. Ya, kenapa saya katakan lebih baik cari amannya dulu. Ya, tapi kalau ini bicaranya untuk harian, ya, semua herbal yang sifatnya panas, hangat, pedas itu bagus untuk buang lendir, kencur, jahe, serai, lengkuas, cengkeh gitu ya. Maka yang asma-asma itu coba minum itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ya, saya penganut yang kalaupun lagi sesak, dan sesak itu masih bisa dikendalikan gitu kan. Kalau dia pakai nebulizer itu, uap itu saya penganut yang pakai kayu putih. Kayu putih. Karena kayu putih itu ya bagus, dia melegakan gitu loh. Tambah lagi nanti di kayu putihnya itu Anda campur dengan probiotik. Kebayang ya? Kan nebulizer itu kan kecil kayak begini tuh. Ya, ini terlepas ada yang pro atau kontra, ya saya pakai itu. Ya. Jadi kayu putih itu kalau di rumah sendiri kan kita bisa lakukan sendiri, nggak perlu ke rumah sakit kan. Pakai cairan biasa, NaCl atau apa gitu, campurkan kayu putih, nggak usah banyak-banyak, campurkan probiotik, diuapin. Ya, atau kalau misalkan Anda punya pure essential oil, ya dari cengkeh, dari apa, pakai aja tuh, buat itu tadi, melegakan. Itu, ya. Sama yang bikin ya orang sesak nafas seperti itu juga tidak jauh-jauh dari perut gitu kan. Coba di stok tepung-tepungnya misalkan gitu lah, standar lah ya. Apakah benar jika kena darah tinggi sekali atau 2 kali maka harus makan obat seumur hidup? Ya, kalau teorinya di kedokteran barat, iya. Teori kedokteran barat, ya. Saya nggak mau dibenturin teorinya. Yang namanya kita juga belajar kan, sana teori sini teori gitu kan. Tapi yang namanya pasien, yang namanya orang sakit, ya kita jujur-jujuran aja lah. Nggak ada orang pengen minum obat seumur hidup. Nggak ada. Ya. Artinya apa? Nah, kita kembalikan saja kepada Islam dulu gitu loh. Kenapa kembalikan? Apakah ada janji Allah atau janji Rasulullah SAW tentang penyakit? Ada. Nabi bilang apa? Likullidain dawa. Bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, gitu loh. Obat. Akhirnya orang itu sembuh dengan izin Allah. Ya. Itu dulu. Jadi itu akan memicu apa? Memicu optimisme. Ya. Baik sangka kita. Jadi terus caranya gimana kita memperbaiki itu? Lagi sudah jelaskan di awal tadi. Mulailah semua bentuk pembersihan diri kita itu dengan apa tadi? Kenapa? Ini Bu mana nanya sebelahnya, nggak ada kolofren. Puasa benerin makan, puasa benerin makan, puasa benerin makan, puasa benerin hati. Lihat aja apa yang terjadi. Berapa lama Anda melakukan itu sehingga nanti muncul efek atau muncul itunya? Muncul lagi. Muncul apa? Muncul hasilnya 3 bulan. 3 bulan. 90 hari. Ya, siklus sel kita itu kurang lebih sekitar 90 hari. Jadi kalau Anda yang, tapi kebanyakan lebih cepat. Ya, saya lihat orang yang sudah mulai banyak memperbaiki pola makan itu, hati, pikiran juga segala macam tuh kurang dari 3 bulan sudah kelihatan perbaikannya. Cuman ada cumannya, secara teorinya kebiasaan itu terbangun 90 hari. Itu teorinya. Maka kalau Anda nggak bisa lagi diganggu dengan makanan tidak sehat, minuman tidak sehat segala macam, bangun kebiasaan itu selama 90 hari. Anda akan nggak tertarik lagi dari situ. Sehingga nanti Anda dikenal sebagai sosok yang baru. Ya, sosok yang baru seperti apa? Orang mau nawarin Anda makanan nggak sehat tuh nggak berani, nggak bakal dimakan sama dia, percaya deh. Gitu loh, nanti sosok Anda yang baru tuh. Orang mau nawarin yang yang minuman penuh dengan gula segala macam, nggak bakal mau Anda. Udah tahu deh, karakternya udah baru 90 hari itu. Ya, itu dikerjain. Jadi insya Allah bisa, ya. Apa obatnya atau mungkin herbal kita bisa anukan, konsumsi banyak banget darah tinggi itu. Mulai dari air kelapa, apalagi seledri, daun salam, banyak banget. Tergantung cocok-cocokannya Anda, tergantung bakterinya Anda. Ingat bakteri kan? Ada orang, oke, lihat nih, secara teori seledri itu katanya minum jus seledri, ya, itu bisa menurunkan tekanan darah teorinya. Tapi ada orang minum udah sebanyak-banyak apa gitu nggak turun-turun. Kenapa? Karena ternyata bakterinya dari Padang. Padang bakterinya apa? Bumbu. Makanya makan bumbu aja. Paham ya gitu ya caranya ya? Karena nggak semua obat itu, hatta obat kimia pun nggak semua cocok loh. Ada orang cocok minum paracetamol, tapi ada juga yang cocok minum ibuprofen. Ada yang cocok minum ibuprofen, nggak cocok minum diclofenac misalkan, itu obat kimia. Herbal juga sama. Coba saya nggak turun-turun ya minum kunyit gitu kan? Mungkin bakteri Anda bakteri jahe, gitu loh. Jadi kita yang mulai mengenal diri kita, ya. Ini.
apakah ada obat yang bisa diberikan herbal untuk masalah istiadah? Istiadah itu haid yang memanjang, ya kan? Harus paling utama cari sebabnya dulu, ya, karena bisa jadi tumor apa segala macam juga bisa. Ya, jadi mungkin lebih baik konsultan ke dokter kandungan atau terapis atau herbalis yang paham. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semua ya, kalau tadi ibu sekalian menyimak pembahasan saya ini, ya, jadi kan sini sama sini kan, pengendalinya siapa ini kan? Ini mengendalikan ini mengendalikan ini, gitu konsepnya. Si rajanya ini sangat sensitif dengan perasaan. Maka semua yang berlaku di sini sama di sini, ini dibenerin dulu rajanya. Ya, maksudnya gimana? Ini yang saya pelajarin. Ya, nggak tahu saya pernah sampaikan di sini atau belum. Semua hal-hal yang berhubungan dengan tumor, kista, kanker segala macam itu nggak lepas dari masalah emosi. Nggak lepas. Ya, ada kemarin seorang follower, dia ngirim DM ke saya, sempat saya jawab. Dia umurnya kan baru nggak ada 20 tahun. Terus dia bilang ada tumor atau kista di payudaranya dia. Ya, lalu saya tanya sama dia, saya pikir dia sudah menikah, ambil bubu segala macam, ternyata dia belum nikah. Terus saya tanya, kamu ada masalah nggak sama orang tua? Setelah saya tahu dia belum nikah, nggak ada dok, dia bilang biasa-biasa aja, nggak mungkin, saya bilang, nggak mungkin. Ya, ternyata akhirnya keluarlah kalimatnya, oh iya ternyata ada. Dia sakit hati sama bapaknya, itu sakit hati. Ya, maka obatnya dirilis dulu. Ya, kalau memang sakit hati perlu minta maaf segala macam atau apa, minta maaf atau maafkan orang, harus dirilis dulu. Itu nggak dirilis, nggak bisa diobatin atau sulit diobatin atau lama obatnya. Ya, jadi hati-hati dengan kalau Anda ketemu dengan wanita yang baperan. Ya, itu potensi kena penyakit beratnya, ya bahkan seperti tumor itu besar sekali. Ya, itu yang saya lihat ya, atau mungkin mendapatkan. Terus istiadah tadi dengan cara apa diobatin? Ya kalau banyak banget, ya mungkin harus transfusi ya, kalau banyak saya nggak tahu. Ya, tapi kalau untuk menghentikan perdarahan tadi itu, setahu saya beberapa herbal yang sifatnya apa ya, memperbaiki keseimbangan hormon seperti kunyit itu bisa dipakai. Kunyit, serai, jeruk nipis bisa tuh. Ya, tapi harus cari tahu sebab. Ya, cari tahu sebabnya. Sebenarnya apakah penyakit GERD itu? GERD itu kan singkatan, gastroesophageal masalah reflux disease, nggak saya kurang lebih gitu. Jadi kayak naik gasnya. Gas dari lambung itu naik ke atas, jadi orangnya itu seperti gitu loh. Penyebabnya apa? Bakteri. Balik-balik ke situ aja. Bakteri di pencernaan bermasalah, ya. Atau yang dimakan itu bermasalah. Obatnya apa? Udah tahu. Ertagin, kolagen dari mana? Gamat, ya. Gamat atau rumput laut atau sarang walet. Sarang walet itu kolagennya tinggi. Atau kalau enggak itu ceker ayam. Kolagen itu bagus untuk memperbaiki atau mungkin melapisi lambung, ya. Jadi kalau saya biasanya kalau butuh tenaga, itu ramuan saya itu tuh, air putih, saya masukin madu, saya kasih probiotik, saya kasih kolagen cair, ya, saya kasih garam sedikit, uncos, perasaan enak, energi dapat, ya. Penyebabnya apa? Tadi saya jelaskan, dysbiosis itu salah satu ini. Ya, dysbiosis tadi itu juga menjadi salah satu penyebab atau beberapa penyebab GERD juga sama, ya. Seperti itu. Benarkah dari pikiran? Oh jelas. Bu, beliau ini sakit ya, sakitnya cukup banyak sehingga banyak sekali obat-obatan yang harus dikonsumsi gitu. Seperti itu loh kurang lebih. Pertanyaannya apakah bisa nggak minum obat lagi kan gitu kan? Semuanya begitu. Ya kalau ditanya bisa atau tidak bisa ya bisa saja. Cuman tetap harus dikonsultasikan ya. Artinya gini, prinsip saya kalau ada orang yang terapi itu urutannya begini, terapi ya. Urutan pertama, kalau orang sakit, ya tentunya kita bicara hati dulu, benerin hati, emosi segala macam. Kalau bahasa sederhana itu, diikhlaskan, disabarkan, bertobat sebelum berobat gitu. Itu prinsip dasarnya. Ini dulu. Prinsip kedua, benerin makan. Karena semua unsur gizi kita itu, atau yang kita perlukan itu sebenarnya ada pada makanan. Kalau ininya udah bener, ikhlas, sabar segala macam, jadi makanan tadi itu betul-betul menjadi penguat untuk tubuhnya. Nah tinggal nanti pelajarin karena kan nggak sesederhana itu juga. Dia butuhnya apa? Misalkan protein, karbo, segala macam, mineral apa gitu. Itu dicari dulu. Ini dibenerin makanannya. Hati bener, makanan bener itu sudah mungkin 50-60%. Baru masuk ke herbal atau terapi. Ya kalau herbal terapi ini mungkin memang tetap harus konsul ke yang bisa megang.
ya nggak bisa sembarangan juga ya, apalagi sudah banyak obat-obatan kayak begitu. Nah, perkara atau mungkin Anda pengen lepas obat segala macam tuh saya nggak bisa komen, itu kembali ke ibu saja. Tapi artinya begini, sebenarnya tubuh kita itu mampu mengembalikan keseimbangan tadi asal disuplai dengan produk pangan yang benar. Ya, kalau jadi akhirnya kita nanti tahu misalkan di orang hipertensi itu masalahnya apa? Ya, di samping kita bicarakan selama ini kan hipertensi biasanya nggak jauh-jauh dari urusan garam gitu. Padahal sebenarnya urusannya bukan garam, bisa jadi ya, bisa jadi pencernaan atau mungkin bisa jadi gula yang berlebihan tadi, itu bisa jadi, sehingga nanti pelan-pelan diurai. Dan saya banyak sekali mendapatkan orang-orang yang benerin makan tuh sudah sangat membantu ya, sangat membantu. Sehingga kan ya apa ya, mau kayak gimana pun sebenarnya kita tuh kan pengen nggak makan obat, ya, pengen nggak makan obat, ya. Sehingga ya tadi cara paling mudah itu dengan memperbaiki pola makan. Kemudian tadi ibu tanya tadi apa tadi? Oh, pernah. Kan udah jelas jawabannya tadi. Anda kecenderungannya lebih senang makan sering-sering atau makannya jarang? Kalau sering apa jarang? Lebih senang ngemil kan? Berarti Anda hipo atau hiper? Nah, udah. Makan yang benar, 5 kali, 7 kali sehari, jangan sampai, dan pakai konsep misalkan defisit kalori, jadi jangan sampai kalori yang masuk ke tubuh kita tuh berlebih atau sama, diturunin aja dikit sehingga nanti tubuhnya akan onnya apa? On autofaginya. Autofagi itu apa? Sel kita tuh mendetoks, membersihkan diri sendiri, itu autofagi ya. Dengan cara apa? Sayurnya dibanyakin, buah-buahan yang sifatnya misalkan tinggi gula dikurangin ya, karbonya dibenerin ya, dan protein diperbanyak ya. Tadi kalau tadi di sebelah kiri tadi nanya tentang diet segala macam tadi, saya bukan penganut diet. Saya nggak penganut diet. Kenapa? Karena prinsip saya itu ya makan aja yang benar. Ya, butuhnya apa? Misalkan butuhnya untuk mengurangi berat badan, ya udah kalorinya dikurangin. Jangan ekstrim banget, nggak makan kalori, nggak makan gula sama sekali, akhirnya dimakan protein terus ya kelepek-kelepek juga tuh ginjal lama-lama. Ya, jadi makan aja yang benar. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya kalau mau pakai konsep diet gimana ya, dietnya Rasulullah. Puasa itu paling bagus. Jadi detox yang terbaik dan diet terbaik itu memang puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar kita nggak makan ya, tapi menjaga makan itu juga puasa, kan menjaga. Ya. Jadi benerin makanannya Bu, supaya jangan gulanya naik ya, dan jaga pikiran. Dan yang paling penting, urusan ginjal itu adalah urusan yang salah satu kaitannya dengan perasaan terzolimi. Ya, maka pernah saya sampaikan beberapa waktu sini ya, minta sama Allah agar dijadikan hati kita itu kayak karet. Ya, jadi kalau ada lemparan kalimat yang tidak mengenakan, mental lagi ke yang lempar. Lu mau ngomong apa terserah gitu loh. Itu loh. Hidup kalau nggak tuh masuk lagi, jadi penyakit dia. Ain. Ya, harga diri ginjal. Jadi ini belum cerita nih harga diri. Ya, contohnya apa? Banyak contohnya. Nanti kapan-kapan saya ceritain lagi.